Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan PPMPK Kemdikbud dalam sesi live IG pembelajaran bersama dengan guru. Baik, pada siang hari ini, ya pada kesempatan siang hari ini, siang yang cerah hari ini, di sini cerah. Bagaimana dengan kondisi di keadaan di teman-teman semua? Semoga tetap sehat selalu. Yang di rumah stay at home dan semoga wabah ini segera berakhir. Baik, kita lanjutkan pada siang hari ini. Kita live bersama dengan seorang guru yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam yang ada di Jawa. Ya, ini saya sudah pakai baju adat biar menyesuaikan temanya. Baik, pada siang hari ini saya tidak sendiri tentu saja. Nanti akan ada dengan rekan guru Bapak Slamet Wahidin dari SMA Negeri 2 Kota Semarang. Sekarang kami sedang menunggu hubungan langsung dengan Pak Wahidin. Sebelumnya, teman-teman apakah sudah tahu BPMPK? Bagi yang belum tahu, silahkan kepo di IG-nya BPMPK. Dan jangan lupa akses ke website kita. Ya, website kita ada di ini m-edukasi.kemdikbud.go.id. Jadi biar teman-teman yang ada di rumah, yang sekarang sedang belajar di rumah, silahkan kalau mau butuh aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelajaran, terutama bisa masuk ke website kami di m-edukasi.kemdikbud.go.id ya. Sekali lagi m-edukasi.kemdikbud.go.id. Di sana ada banyak sekali informasi yang berhubungan dengan segala macam aplikasi yang ada di website itu. Ada banyak sekali, ini ada contoh, ada EduStore, ada aplikasi dari komunitas, lalu ada AR, lalu ada e-komik nih yang mungkin tertarik baca-baca komik, silahkan diunduh. Ada banyak sekali komik-komik, ini ada komik tentang geografi, ada antropologi, gitu ya. Baik, sambil menunggu Pak Slamet Wahidin. Dengan sudah bergabung dengan kita. Sebentar. Selamat siang Pak Wahidin. Ya, selamat siang, Mbak. Halo, Pak. Halo, dengar ya? Dengar, Pak, ya. Dengar. Baik. Habis hujan jadi suaranya sinyalnya agak tersendat, Pak. Oh ya, baik Pak. Alhamdulillah di tempat kami belum hujan, Pak. Sudah siap Pak Didin untuk bersama dengan rekan-rekan di sini semua yang sedang menonton, viewer kita yang setia, untuk mulai pelajaran kita tentang hari ini, yaitu tentang kerajaan Islam di tanah Jawa. Ya, baik, sudah siap ya Pak Didin. Baik, buat teman-teman viewer sekalian yang setia, silahkan mengikuti pelajaran yang akan segera dimulai oleh Pak Slamet Wahidin. Silahkan Pak Slamet Wahidin, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan ya, dengan saya Pak Didin, Guru Sejarah SMA Negeri 2 Semarang. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar secara bersama. Bukan berarti Pak Didin di sini itu yang ahli atau pakar, tetapi kita akan sharing, kita akan belajar bareng tentang tema kerajaan Islam di Pulau Jawa. Di antaranya ada Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram Islam. Gitu. Ya, kita lanjut, Pak. Next. Oke. Jadi teman-teman bisa kita lihat secara bersama tentang peta wilayah Kerajaan Demak. Jadi sejarah berdirinya Kerajaan Demak itu pertama dimulai dari yang pertama itu merupakan sebuah kadipaten. Jadi Demak itu merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit.
ya, kekuasaan Majapahit yang dikenal juga dengan nama Gelagahwangi atau Demak Bintoro. Yang kedua, sebagai bupati dari Gelagahwangi atau dari apa namanya? Dari Bupati Demak Bintoro, itu seorang Raden Patah ya, Raden Patah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah dan memproklamirkan diri sebagai raja dari kerajaan Demak. Gitu. Next, Pak. Bisa dilanjut? Oke. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong berdirinya kerajaan Demak, teman-teman sekalian. Yang pertama, itu kerajaan Malaka pada tahun 1511 itu jatuh ke tangan Portugis. Sehingga para pedagang-pedagang Islam di wilayah Malaka itu memindahkan pusat perdagangannya. Ya, mulai dari wilayah pantai timur Sumatera sampai ke pantai utara Jawa. Yang kedua, Raden Patah itu merupakan keturunan langsung dari Brawijaya V atau Raja Majapahit dengan Putri Campa yang beragama Islam. Yang ketiga, Raden Patah itu juga mendapat dukungan dari para Wali Songo, sehingga kedudukan secara politik semakin kuat. Dan yang terakhir merupakan banyak adipati-adipati, terutama di pesisir Jawa, itu yang kurang puas dengan kekuasaan Majapahit, terutama pada masa Brawijaya V sampai Brawijaya VI, sehingga dia mengalihkan dukungannya kepada Raden Patah sebagai pendiri Kesultanan Demak. Gitu. Bisa dilanjut, Pak? Ya, next. Oke, jadi teman-teman juga selanjutnya keruntuhan kerajaan Majapahit itu juga yang menjadikan kerajaan Demak itu sebagai kerajaan yang awal di Pulau Jawa. Di antaranya ada perang Parekrek antara Wirabumi dan Raja Wikrawardhana. Dan yang terakhir ada pusaka dari kerajaan Majapahit sebagai lambang atau pemegang kekuasaan diberikan kepada Raden Patah. Kalau teman-teman bisa lihat ada beberapa gambar, ada dua gambar. Yang pertama Surya Majapahit itu sekarang diletakkan di atas rambi pengimaman Masjid Agung Demak, dan yang selanjutnya itu ada oh iya, terlalu cepat ya. Oke. Mungkin Pak Didin kebiasaannya nge-rap. Oke, jadi ada dua lambang itu, ada dua gambar. Satu Surya Majapahit yang terletak di atas serambi pengimaman di Masjid Agung Demak. Yang kedua ada 8 saka Majapahit. Itu merupakan kayu atau mungkin kalau bahasa Jawanya cagak ya, yang itu berasal dari Majapahit. Itu. Next ya, Pak. Oke, dilanjut. Oke, teman-teman mungkin nggak kelihatan secara utuh, Pak Didin akan menjelaskan tentang kehidupan politik dari Kerajaan Demak. Oke ya, mungkin dari sebelah kiri dulu Pak, mungkin bisa diperjelas kembali. Yang pertama, ya, pasca Kerajaan Majapahit itu mengalami kemunduran, sehingga Raden Patah itu melakukan penaklukan, terutama pada tahun 1500. Ini Pak Didin sampaikan garis kronologi, karena kita akan mudah memahami sejarah apabila kita tahu garis kronologinya. Yang kedua, tahun 1531 itu Pati Unus yang merupakan anak dari Raden Patah itu melakukan serangan di Malaka karena Malaka itu sudah jatuh ke tangan Portugis. Ya. Selanjutnya tahun 1521 itu Pati Unus itu mengalami kegagalan dalam serangan ke Malaka, sehingga raja yang kedua setelah tadi Raden Patah sebagai raja pertama, yang kedua selanjutnya Pati Unus, dan yang ketiga itu Sultan Trenggono. Ya, selanjutnya dalam puncak kejayaan kerajaan Demak itu pada masa Sultan Trenggono, teman-teman sekalian. Pada dasarnya kekuasaan wilayah Demak, oke. Mohon maaf kalau cepat-cepat, terlalu cepat oh ya. Oke. Jadi pada masa Sultan Trenggono itu sendiri, ya, kerajaan Demak itu bahkan bisa menguasai hampir seluruh wilayah Jawa, baik itu dari Jawa Timur maupun Jawa Barat. Ya, tetapi ada sedikit masalah. Yang pertama itu wilayah Banten, ya,
dan wilayah Sunda itu belum dikuasai karena masih berdiri sebuah kerajaan yang otonom yang disebut Kerajaan Pajajaran. Selanjutnya pada tahun 1527 ya, berkat panglima perang dari Demak yaitu Fathahillah yang merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati itu berhasil merebut bandar pelabuhan perdagangan di wilayah Banten yang disebut Sunda Kelapa. Pasca nanti berhasil direbut sama Fathahillah, Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta. Itu ya. Selanjutnya pada tahun 1546 itu pasca Sultan Trenggono itu wafat, itu Kerajaan Demak mengalami perang saudara atau perebutan kekuasaan di antara anggota istana atau anggota Kerajaan Demak. Yang pertama itu pasca meninggalnya Sultan Trenggono, itu kekuasaannya itu diambil alih Pangeran Sedolapen yang merupakan seorang saudara Sultan Trenggono. Akan tetapi Pangeran Sedolapen itu berhasil dikudeta atau berhasil dibunuh oleh anak dari Sultan Trenggono yang disebut Sunan Prawoto. Lah, mulai dari sinilah, mulai pasca Sultan Trenggono itu meninggal, Kerajaan Demak itu mengalami kemunduran, mengalami keruntuhan sedikit demi sedikit karena ada perebutan kekuasaan. Mulai tadi yang Pak Didin ulangi dari Pangeran Sedolapen, selanjutnya ada Sunan Prawoto sebagai anak dari Sultan Trenggono. Lah, Sunan Prawoto itu sendiri juga berhasil dibunuh sama anak dari Pangeran Sedolapen yang disebut Arya Penangsang. Lah, disinilah anak dari Pangeran Sedolapen itu sendiri yang berhasil mengalahkan Sunan Prawoto sehingga Arya Penangsang berhasil menjadi raja Kerajaan Demak yang terakhir. Bisa dilanjut, Pak? Oke, bisa dilanjut, Pak? Oke, ya bisa Oke. Selanjutnya Pak Didin akan jelaskan, nanti kita lebih tepatnya nanti di diskusi saja, tanya jawab, karena kalau menjelaskan secara rinci waktunya kita tidak cukup. Selanjutnya kehidupan ekonomi dari Kerajaan Demak, kita tahu bahwa Kerajaan Demak itu dikatakan sebagai kerajaan yang bercorak agraris maritim. Selain ditopang dari sektor pertanian, Kerajaan Demak, oke ya Pak, saya kurang paham ini, oke nanti kita jelaskan, kita diskusi bareng-bareng. Jadi Kerajaan Demak itu satu sebagai kerajaan yang bercorak agraris dan maritim. Kenapa kok bercorak maritim? Karena Kerajaan Demak itu berhasil menguasai pelabuhan-pelabuhan transit internasional, mulai dari Pelabuhan Tuban, Pelabuhan Semarang, bahkan sampai Pelabuhan Jayakarta tadi, Pelabuhan Sunda Kelapa tadi. Sehingga pelabuhan-pelabuhan itu yang dikuasai Demak itu sebagai bandar transit perdagangan yang menghubungkan antara Indonesia Timur sebagai penghasil rempah-rempah dengan Indonesia bagian barat atau dari pedagang-pedagang internasional. Ya, selanjutnya dari sektor pertanian, Demak juga sebagai penghasil beras. Selain beras juga menghasilkan lilin, madu dan berbagai komoditas palawija, terutama berasal dari pedalaman Jawa Tengah. Mungkin itu teman-teman, Pak Didin tampilkan ada sebuah gambar pelabuhan, itu merupakan pelabuhan di Semarang yang notabene itu dikatakan sebagai pelabuhan bergas atau pelabuhan kuno, terutama pada masa Mataram Islam itu sudah ada. Seperti itu. Bisa dilanjut, Pak? Oke ya, selanjutnya kehidupan sosial dari Kerajaan Demak. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwasanya kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak itu dibagi menjadi 3 golongan. Kemarin ada anak-anak tanya, teman-teman juga tanya, Pak, masa Islam kok masih ada golongan sosial, Pak? Seperti itu. Kita harus bedakan status sosial pada masa Kerajaan Hindu dan Kerajaan Islam. Ya, walaupun di Kerajaan Islam ada status sosial, tetapi ini cuma sebagai penggolongan status di masyarakat. Jadi misal rakyat pribumi itu boleh nikah dengan rakyat atau bangsawan, itu boleh seperti itu ya. Jadi di golongan pada masa Kerajaan Demak itu ada kerabat raja ya, dan raja itu sendiri.
Selanjutnya ada para wali atau mubalih, ya, wali songo terutama. Yang ketiga ada kaum bangsawan dan yang keempat ada rakyat pribumi. Ya, nanti kita kirim PPT-nya itu ada yang minta. Oke, selanjutnya dalam bidang budaya, mungkin teman-teman tidak asing bahwasanya Demak itu juga pada masa Raden Patah itu didirikan sebuah masjid kuno, bahkan sampai saat ini masih ada yang beratap 3 ya. Beratap 3 itu bercirikan Islam ya, Islam dan kebudayaan Jawa kuno itu. Yang selanjutnya teman-teman juga bisa perhatikan juga ada 4 saka tatal, itu merupakan tiang yang dibuat sama Wali Songo ya. Oke, jadi selain itu juga teman-teman bisa diperhatikan bersama bahwasanya Demak itu sebagai pusat penyebaran agama Islam di wilayah Jawa, terutama di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, bahkan sampai ke wilayah Kalimantan, yaitu di Banjarmasin. Nah, pertemuan depan kita akan membahas tentang Kerajaan Banjarmasin, itu juga ada kaitannya dengan Kerajaan Demak itu. Bisa next, Pak. Oke ya, jadi itu kelanjutan. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan membahas Kerajaan Pajang. Jadi Kerajaan Pajang itu masih ada kaitannya dengan Kerajaan Demak. Ya, ada kaitannya dengan Kerajaan Demak. Jadi kita tampilkan dulu Pak gambarnya Pak, digeser sedikit. Nah, itu teman-teman, kalau teman-teman ingat atau perhatikan, itu merupakan peninggalan dari Kerajaan Pajang berupa Masjid Laweyan di Solo. Karena Kerajaan Pajang itu merupakan kerajaan kelanjutan dari Kerajaan Demak yang wilayahnya itu diperkirakan antara Solo dan Kartosuro di daerah situ, Pak. Oke, mungkin digeser ke materinya, Pak. Oke. Jadi teman-teman, ya. Jadi akhir dari tadi raja terakhir dari Kerajaan Demak yaitu Arya Penangsang. Lah, Arya Penangsang itu berhasil dikalahkan dengan menantu dari menantu dari Sultan Trenggono yang bernama Joko Tingkir, ya, Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Sehingga Sultan Hadiwijaya itu berhasil mengalahkan Arya Penangsang dan menduduki Kerajaan Demak, dan Kerajaan Demak yang awal mulanya terletak di daerah pesisir itu pindah ke wilayah pedalaman di wilayah antara Surakarta dan Kartosuro di daerah situ. Selanjutnya ya, berkat dukungan dari para adipati, dukungan dari para bupati di pesisir Jawa Tengah, ya, di pesisir Jawa Tengah itu Sultan Hadiwijaya berhasil dibaiat. Nah, dibaiat itu semacam dikukuhkan, ya, berhasil dikukuhkan sebagai raja dari Kerajaan Pajang. Itu. Ya, selanjutnya Kerajaan Pajang itu juga berhasil memperluas sampai ke wilayah Pati, Pemalang, Banyumas, Krapyak atau di daerah Kedus Selatan, ya, Mataram, dan wilayah Jawa Timur, diantaranya ada Tuban, Surabaya, Madiun, dan Blitar dan Kediri, gitu. Jadi itu salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang. Mungkin bisa dilanjut Pak, di next. Oke, di materinya digeser sedikit Pak. Oke, jadi teman-teman, nanti pasca meninggalnya Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, itu Pajang mengalami perang saudara. Ya, Pajang mengalami perang saudara, diantaranya anak dari Sunan yang disebut Arya Pangiri, ya, itu melakukan kudeta pengambilan kekuasaan yang sejatinya Kerajaan Pajang itu harusnya diberikan kepada anak Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir yang disebut Pangeran Benowo. Itu dikudeta atau diambil alih sama Arya Pangiri, ya, sehingga berhasil merebut kekuasaan Pajang, ya. Selanjutnya Pangeran Benowo itu yang Sultan Hadiwijaya itu meminta bantuan penguasa
menguasai Mataram, ya, menguasai Mataram yang disebut Sutawijaya itu. Lah, pasca nanti Arya Pangiri itu berhasil dikalahkan sama Sutawijaya dengan Pangeran Benowo, maka kekuasaan Pajang itu, dan Pangeran Benowo itu lebih memilih menjadi seorang mubalih dan tidak berkeinginan menduduki sebuah tahta istana dan diserahkan kepada Sutawijaya atau nanti sebagai pendiri kerajaan Mataram Islam. Gitu. Saya lanjut, Pak. Saya dilanjut. Oke, bisa. Oke. Sudah, Pak. Oke, sudah. kehidupan ekonomi. Jadi, oke, ya. Tadi ada kendala teknis, Pak. Kelihatannya sinyalnya agak putus-putus. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, kehidupan ekonomi dari Kerajaan Pajang, teman-teman bisa perhatikan. Karena Kerajaan Pajang itu satu, karena terletak di wilayah pedalaman, sehingga dikatakan sebagai kerajaan yang bercorak agraris. Ya, agraris itu berarti mengandalkan dalam sektor pertanian. Ya, di antaranya komoditas utama dari Kerajaan Pajang itu ada beras, terus gula merah, ya, terutama gula aren, terus ada palawija, itu sebagai komoditas utama. Mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu palawija, ya. Palawija itu ada jagung, kacang, ubi dan sebagainya. Itu yang dikatakan sebagai palawija. Selanjutnya, ya, walaupun Kerajaan Pajang itu menguasai beberapa pelabuhan di pesisir pantai utara Jawa, tetapi Kerajaan Pajang itu kurang memperhatikan sehingga banyak kadipaten atau kabupaten kalau saat ini kadipaten-kadipaten itu yang berusaha melepaskan diri dari Kerajaan Pajang, gitu. Lanjut, Pak. Oke, jadi kehidupan sosial budaya Kerajaan Pajang, teman-teman perlu kita ketahui secara bersama bahwasanya Kerajaan Pajang yang terletak di wilayah pedalaman itu mencirikan pemerintahan yang bersifat feodalistik. Nah, jadi feodalistik itu merupakan pemerintahan di mana kekuasaan raja atau sultan itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat strategis. Sehingga apa? Sehingga rakyat dan kaum pengikutnya itu sangat patuh kepada raja. Itu sistem dari feodalistik. Selanjutnya masyarakat pedalaman itu pada dasarnya lebih sifatnya itu lebih tertutup, Pak. Lebih tertutup, teman-teman sekalian, lebih tertutup dibandingkan dengan wilayah pesisir. Jadi wilayah pesisir itu masyarakatnya lebih mudah terbuka, lebih terbuka sama orang asing dan sebagainya. Tetapi kalau wilayah pedalaman masih agak tertutup dan mereka lebih memegang teguh tradisi dan adat istiadat setempat, ya. Di antaranya teman-teman bisa perhatikan gambar di sebelah itu ada beberapa semacam perpaduan budaya atau akulturasi dari kebudayaan Jawa, kebudayaan Hindu, dan kebudayaan Islam yang disebut itu sinkretisme, ya, melahirkan kebudayaan baru. Di antaranya ada kebudayaan Kejawen yang gambar paling atas, dan yang paling bawah itu ada semacam perayaan sekaten, ya, atau grebek semacam itu. Selanjutnya, Pak. Oke. Oke, ya, teman-teman, dan yang terakhir kita akan membahas Kerajaan Mataram Islam. Nah, jadi teman-teman itu Pak Didin tampilkan peta, ya, peta Kerajaan Mataram Islam yang mendapat warna cukup tebal, warna oranye cukup tebal, itu merupakan wilayah Kerajaan Mataram Islam, ya, Kerajaan Mataram Islam. Oke, Pak, mungkin bisa digeser ke materinya. Oke. Oke, ya, teman-teman bisa perhatikan secara seksama awal mula berdirinya Mataram Islam. Yang pertama kita tadi tahu bahwasanya pasca nanti Kerajaan Pajang itu diserahkan sama Sutawijaya, ya, kekuasaan di daerah Pajang itu
dibawa sama Sutawijaya, diambil alih dan dipindah ke wilayah Jogja. Kalau saat ini kita katakan sebagai Jogja, ya. Mataram merupakan sebuah kadipaten. Jadi awal mulanya itu Mataram itu merupakan daerah perdikan. Nah, apa itu perdikan? Perdikan itu sebuah daerah di mana diberikan keleluasaan untuk mendirikan pemerintahan sendiri tanpa dipungut pajak. Itu artinya daerah perdikan, bebas pajak. Dan penguasanya yaitu Ki Gede Pamenahan. Itu atau ayah dari Sutawijaya. Jadi pasca meninggalnya Ki Gede Pamenahan, ya, jadi Sutawijaya itu berhasil mendirikan dinasti baru yang disebut Mataram Islam, ya, Mataram Islam, terutama di wilayah Kota Gede di wilayah Yogyakarta. Oke, next Pak, slide selanjutnya. Oke, langsung di materi aja Pak, nggak apa-apa. Oke teman-teman, Pak Didin sampaikan kehidupan politik dari kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, Mataram Islam itu didirikan sama Sutawijaya pada tahun 1586 sampai 1601. Ya, jadi Sutawijaya itu pasca memproklamirkan diri sebagai pendiri Mataram Islam itu bergelar Panembahan Senopati ing Alago Sayyidin Panatogomo. Jadi nanti teman-teman itu tahu artinya sultan itu selain sebagai raja itu sebagai panutan terutama dalam kegiatan keagamaan seperti itu, ya. Nah, jadi teman-teman juga harus ketahui pasca nanti kesultanan atau kerajaan Pajang itu mengalami kemunduran, banyak kadipaten atau kabupaten-kabupaten di pesisir pantai utara Jawa yang berusaha melepaskan diri. Sehingga Sutawijaya itu berusaha ingin kadipaten-kadipaten yang awal mulanya berusaha melepaskan diri supaya tetap bergabung dengan Mataram Islam. Di antaranya ada Bupati Madiun, Ponorogo, Kediri, Pasuruan, Surabaya, Demak, Cirebon, seperti itu, ya. Selanjutnya, pasca Sutawijaya meninggal, itu kerajaan Mataram Islam diganti oleh anaknya yang disebut Mas Jolang, ya, Mas Jolang yang bergelar Sultan Anyakrowati, ya, atau dikatakan sebagai Panembahan Sedokrapia. Ya, Panembahan Sedokrapia. Lah, pada masa Panembahan Sedokrapia ini atau Mas Jolang ini, ya, terjadi pemberontakan terutama oleh para bupati di wilayah Jawa Timur, ya. Jawa Timur, sehingga pada masa pemberontakan terutama pada masa pemberontakan ini Mas Jolang itu belum berhasil mengalahkan para bupati di wilayah Jawa Timur, terus meninggal dan digantikan oleh putranya yang disebut Mas Rangsang atau dikenal sebagai Sultan Agung. Oke, lanjut Pak. Nah, oke ya teman-teman. Nah, pada masa Sultan Agung ini kekuasaan Mataram Islam itu bahkan sampai ke wilayah seluruh Jawa, baik itu Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Ya, Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung itu bergelar Sultan Agung Hanyakrokusumo Senopati ing Alago Abdurrahman. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, jadi pada masa Sultan Agung itu sendiri juga nanti ingin menguasai pelabuhan Banten atau saat ini dikatakan sebagai pelabuhan Jayakarta atau di Batavia. Kalau saat ini mungkin pelabuhan Tanjung Priok ya teman-teman ya. Daerah situ. Lah, itu berusaha ingin menyerang karena di sana ada markas Batavia, markas POC di Batavia. Itu Sultan Agung berusaha menguasai daerah sana dengan bantuan Tumenggung Baurekso. Kalau mungkin Tumenggung Baurekso teman-teman tidak tahu itu bupati pertama Kendal, ya, Bupati Kendal. Oke, selanjutnya dalam serbuan Sultan Agung itu berusaha ingin menyerbu wilayah Batavia. Itu ada beberapa kendala atau kegagalan-kegagalan yang dialami Sultan Agung, diantaranya yang pertama, karena jarak antara Mataram dan Batavia itu yang jauh, itu mengakibatkan ketahanan fisik prajurit Mataram itu berkurang. Ditambah lagi dengan adanya wabah penyakit. Jadi banyak prajurit Mataram yang kena penyakit. Yang kedua, persenjataan perang yang kurang memadai dari kerajaan Mataram Islam. Yang ketiga, ya,
itu bukan dinakarnya ya, salah ketik. Jadi dibakarnya lumbung padi di Tegal dan Karawang. Padahal lumbung padi itu sebagai bahan cadangan bagi masyarakat, bagi pasukan Mataram Islam. Dan yang terakhir ada kegagalan pasukan Mataram itu membendung Sungai Ciliwung dan karena kegagalan itu adanya banjir, banyak pasukan Mataram Islam yang gugur di sana seperti itu. Lanjut, Pak. Oke, ya. Jadi pasca Sultan Agung meninggal, itu digantikan sama anaknya yang disebut Amangkurat I, ya, Amangkurat I. Amangkurat I itu sebagai penerus dari kerajaan Mataram Islam, pengganti Sultan Agung itu juga bekerja sama dengan VOC. Lah, tetapi ini pada masa Amangkurat I itu rakyat itu kurang begitu suka sama Amangkurat I. Kurang begitu suka karena bertindak sewenang-wenang, dan Amangkurat I itu bekerja sama dengan VOC. Sehingga pada masa Amangkurat I itu terjadi pemberontakan yang dilakukan sama Trunojoyo, yaitu seorang bupati dari Madura, dan berhasil mengalahkan Amangkurat I dan berhasil merebut ibu kota dari Mataram Islam. Selanjutnya, pasca Amangkurat I itu berhasil dikalahkan sama Trunojoyo dan digantikan sama Amangkurat II atau anak dari Amangkurat I. Nah, teman-teman, pada masa Amangkurat II ini, ya, wilayah Mataram Islam itu semakin menyempit. Semakin menyempit. Karena apa? Karena keikutsertaan VOC. Karena VOC berusaha melakukan politik adu domba atau politik David et Empire, ya, itu berhasil membuat anggota istana itu merebut kekuasaan. Jadi dimanfaatkan VOC untuk mengambil alih secara tidak langsung seperti itu. Ya, sehingga Sehingga nanti pada masa Amangkurat II ini, ya, ibu kota Mataram Islam itu dipindahkan. Mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu bahwasanya pasca dari Mataram Islam di Jogja nanti dipindah ke Kartosuro. Mungkin teman-teman juga belum pernah ke sana ya. Kemarin saya alhamdulillah sempat ke sana, dan teman saya itu ada yang tadi bergabung namanya Yoel Kurniawan, pernah berkunjung ke Keraton Kartosuro dan saat ini dijadikan sebagai makam di sana. Oke ya. Selanjutnya, pasca Amangkurat II wafat, ya, kerajaan Mataram semakin terpuruk. Karena apa tadi? Karena perebutan kekuasaan itu sendiri. Selanjutnya, Pak. Lah, oke ya. Selanjutnya pasca Amangkurat II tadi wafat, ya, pada masa pemerintahan Amangkurat III ini, ya, Amangkurat III bekerja sama dengan Pangeran Puger. Lah, Pangeran Puger itu siapa? Pangeran Puger itu merupakan adik Amangkurat II. Nah, Amangkurat III itu bekerja sama dengan Pangeran Puger dalam rangka apa? Dalam rangka melawan VOC, supaya VOC itu tidak ikut serta dalam berkecimpung dalam kerajaan Mataram Islam, ya. Tapi apa? Pasca Untung Suropati itu tunduk kalah sama VOC, Amangkurat III itu berhasil dibuang, ditangkap dan dibuang, diungsikan atau istilahnya diungsikan lah, dibuang di wilayah Sri Lanka dan meninggal di sana. Ya, selanjutnya itu Amangkurat IV mengganti Amangkurat III lah. Amangkurat IV itu nama lain dari Pangeran Puger. Ya, teman-teman jangan sampai bingung. Itu nama lain dari Pangeran Puger. Lah, pada masa ini teman-teman, karena terjadi perebutan kekuasaan, sehingga sehingga kerajaan Mataram Islam mau tidak mau itu harus dibagi beberapa wilayah, ya, melalui perjanjian Giyanti namanya. Lah, itu salah satunya juga karena strategi politik yang dilakukan VOC tadi, politik adu domba di antara kaum bangsawan kerajaan, sehingga kerajaan Mataram Islam itu terbagi jadi 4 bagian. Oke, mungkin Pak bisa di next. Nah, mungkin itu Pak, dilihatkan tampilan anunya dulu Pak, tampilan petanya dulu. Nah, itu teman-teman bisa diperhatikan, ya, berkat perjanjian Giyanti, itu wilayah Mataram Islam itu yang semula itu semua warna, mulai dari warna hijau, kuning, maupun pink dan sebagainya, itu awal mulanya wilayah Mataram, tetapi karena adanya perjanjian Giyanti, Mataram Islam dibagi menjadi 2 wilayah.
yaitu antara Kasunanan Surakarta yang berwarna oranye dan Kesultanan Yogyakarta. Ya, itu. Selanjutnya kerajaan Mataram Islam itu juga masih dibagi lagi dengan adanya Perjanjian Salatiga. Ya, Perjanjian Salatiga. Perjanjian Salatiga itu juga membagi antara Mataram Islam itu antara Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Nah, terus juga terutama pada masa Raffles, teman-teman ketahui, karena Raffles itu sifatnya feodal, lebih liberal, itu tidak suka dengan konsep feodalistik. Makanya Kesultanan Jogja itu dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman, seperti itu. Itu ya. Mungkin langsung di next aja, Pak. Di next aja. Biar cepat, karena waktunya nggak cukup mungkin. Lah itu sudah, Pak. Dilanjut aja, Pak. Itu, Pak. Oke. Jadi itu teman-teman. Itu kehidupan ekonomi Mataram Islam. Mataram Islam itu bercorak agraris ya, teman-teman. Jadi komoditas utamanya itu berupa beras. Ya. Terus para bangsawan atau kerajaan istana, pegawai kerajaan itu digaji dengan berupa tanah garapan atau pajak tanah semacam itu. Ya. Terus kehidupan sosial juga itu sultan sebagai pengatur agama tadi yang Pak Didin jelaskan di awal. Terus next, Pak. Oke. Itu ya, kehidupan sosial. Jadi tadi yang Pak Didin sampaikan, sultan sebagai raja tapi juga sebagai pengatur kehidupan keagamaan. Karena tadi ada nama Panatogomo itu ya, teman-teman. Terus kehidupan sosial budayanya, Mataram Islam sifatnya feodalistik. Raja itu punya kekuasaan yang sangat tinggi sehingga diikuti rakyatnya dan abdi dalamnya. Oke, digeser lagi, Pak, digeser lagi. Oke, teman-teman, jadi wilayah Mataram Islam itu dibagi menjadi 4 wilayah, teman-teman. Yang pertama ada Kutagara, Negara Agung, Mancanegara, dan daerah pesisiran. Ya, kalau Kutagara atau Kutanegara itu daerah di wilayah keraton dan sekitarnya, teman-teman. Jadi tidak usah bingung ya. Yang kedua Negara Agung. Kalau Negara Agung itu di daerah sekitar Negara Agung itu antara wilayah Magelang, wilayah di luar wilayah keraton. Yang ketiga ada Mancanegara lah. Mancanegara itu dibatasi antara wilayah Mancanegara Wetan itu diantara di wilayah Ponorogo dan Mancanegara Kulon itu di daerah Banyumas, teman-teman. Dan yang keempat itu daerah pesisiran. Ya, daerah pesisiran itu dibatasi antara pesisir barat itu Demak ke barat dan pesisir timur itu wilayah Jepara ke timur, seperti itu. Next, Pak. Next, Pak. Slide terakhir. Oke, ya. Terus kehidupan sosial budaya Mataram Islam, teman-teman, hampir sama dengan kerajaan Pajang. Kebudayaan Mataram Islam itu masih berpegang adanya kebudayaan kejawen yang merupakan perpaduan antara kebudayaan lokal, kebudayaan Jawa, kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam. Ya. Di antaranya itu, teman-teman, ada kebudayaan mungkin kalau saat ini namanya grebek ya, grebek Maulid atau sekaten atau peringatan Maulid Nabi. Dan juga berkembang seni tari, seni pahat, seni sastra. Di antaranya teman-teman bisa lihat di gambar, itu ada seni kaligrafi, terus ada babat tanah Jawi ya, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa Pak Didin sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin kita diskusikan, teman-teman. Silakan, Pak. Ya, baik teman-teman, terima kasih atas atensinya. Buat teman-teman yang mau bertanya silahkan di komen. Jadi saya baca komennya ini sangat masif sekali ya, terutama ada yang kangen sama mantannya, ada yang bilang Pak Didin mirip Park Bogum. Macam-macam sekali komennya. Ini luar biasa sekali atensi teman-teman. Mungkin gini, Pak. Mungkin guru juga. Ya, mungkin Pak. Mungkin gurunya masih muda, mungkin gurunya belum nikah, makanya banyak yang Pak. Oh, Pak Didin belum menikah ini. Oh, Masya Allah. Belum. Insya ya. Oh, makanya jadi cercaranya murid-murid ya Pak ya biasanya Pak. Ya. Baik, Pak, teman-teman. Ada itu Pak banyak dari murid, banyak dari teman-teman kuliah S1 maupun kuliah PPG, kuliah pendidikan profesi guru. Iya.
Oke, ya baik. Mungkin teman-teman ada yang tanya tadi saya sempat ada yang bertanya adipati. Adipati itu apa, Pak? Pak, pada masa-masa dulu. Kalau di masa sekarang seperti apa? Apakah RT atau RW pangkatnya? Adipati itu semacam kadipaten, Pak. Semacam kadipaten daerah. Iya, kadipaten. Kalau saat ini berarti kabupaten, Pak. Kabupaten yang kabupaten yang dipimpin sama adipati atau bupati. Jadi di masa Mataram Islam itu mulai dari Demak, Pajang sampai Mataram Islam itu wilayah-wilayah pesisir Jawa, pantai utara Jawa itu kan dikuasai sama adipati-adipati, mulai dari kadipaten, mulai Tuban, Ponorogo dan sebagainya. Itu merupakan daerah Pardikan yang merupakan bawahan atau daerah vasal. Bahasanya sejarah namanya daerah vasal. Itu daerah bawahan dari kerajaan Demak, Pajang maupun Mataram Islam, seperti itu, Pak. Oh, berarti secara struktur kenegaraan itu masih termasuk ke dalam kerajaan itu ya, Pak ya? Masih tidak di luar kerajaan ya? Iya, semacam daerah bawahan, Pak. Jadi daerah bawahan yang tunduk dengan kerajaan utama. Oh, begitu. Saya pikir kalau di era sekarang mungkin daerah urban, bukan ya, Pak ya? Bukan. Bukan ya. Kalau mungkin saat ini mungkin semacam Pak. Saat ini mungkin semacam daerah otonomi satu maupun ya otonomi satu, daerah provinsi semacam itu mungkin. Oke, baik. Terus tadi ini ada yang tanya tentang, sebentar Pak, tadi ada yang menanyakan tentang, hilang komennya. Tadi ada yang bertanya tentang pembagian wilayah ke yang tadi Pak, yang Solo. Karena ini dibagi ada dua, ada Mangkunegaran sama satunya lagi apa tadi? Mangkunegaran apa ya? Di bagian Mangkunegaran dan Surakarta ya Pak? Ya itu Pak. Tadi ada yang tanya tentang pembagian dua itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Iya. Oke Pak, jadi pada masa pemerintahan Amangkurat IV Pak, Amangkurat IV atau Pangeran Puger tadi, karena jadi ada intervensi VOC di dalam lingkup Istana Mataram Islam itu sendiri. Jadi VOC itu salah satunya dukung Pangeran Puger, satunya juga dukung Amangkurat III. Iya, jadi mereka seakan-akan mengadu domba. Mengadu domba lah dengan cara politik adu dombanya itu sendiri. VOC berhasil membujuk Pangeran Puger untuk melakukan pembagian wilayah Mataram Islam, Pak. Jadi adanya perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membagi wilayah Mataram Islam itu menjadi dua, Pak. Yaitu Kasunanan Surakarta yang saat ini ada di Surakarta dan satunya Kasultanan Yogyakarta di Ningrat atau di Jogja, Pak. Seperti itu. Selanjutnya Pak, pada tahun 1749 Pak, 1749 itu juga Mataram 1757 Pak, sorry saya ulangi ya, tahun 1757 itu ada, walaupun di materi ini tidak saya sampaikan tadi, ada semacam pemberontakan Pak, pemberontakan dari Raden Mas Said atau Sunan Kuning. Ya, Raden Mas Said. Itu dikenal sebagai Mangkunegaran pertama, Pak, Raja Mangkunegara pertama. Nah, karena tadi ada pemberontakan dari Raden Mas Said sehingga wilayah Mataram Islam, terutama Kasunanan Surakarta dibagi menjadi dua wilayah. Antara Kasunanan Surakarta yang dipimpin sama Pakubuwono dan yang satunya Mangkunegaran. Iya, yang satunya Mangkunegaran. Iya. Jadi seperti itu, Pak. Sehingga saat ini teman-teman bisa tahu bahwasanya di Mataram Islam itu terbagi menjadi 4 kerajaan, terutama di wilayah Jawa Tengah. 1 Kasultanan Yogyakarta di Ningrat yang dipimpin sama Sri Sultan Hamengkubuwono. Yang kedua Kasunanan Surakarta yang dipimpin sama Pakubuwono. Yang ketiga ada Mangkunegaran yang dipimpin sama Mangkunegara. Yang keempat Pakualaman yang dipimpin sama Pakualam. Seperti itu, Pak. Ya baik, terima kasih Pak Wedin, karena ini juga waktu sudah mendekati pukul 2. Mungkin tadi ada yang tanya tentang kejawen. Ya mungkin itu nanti bisa silakan teman-teman jadi Pak ada sedikit Pak. Mungkin ada sedikit tambahan. Ya, monggo Pak. Jadi teman-teman kita belajar sejarah itu tidak hanya menghafal tanggal tahun, tetapi Pak Didin lebih tekankan kalian memahami sebuah peristiwa itu akan tahu maknanya. Jadi sebuah peristiwa sejarah itu kalau kalian tahu maknanya, itu kita akan jadi manusia yang lebih bijak.
akan lebih bijak dan kita belajar dari sejarah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Misal dalam kerajaan Mataram itu karena terjadi perebutan kekuasaan sehingga kerajaan itu sendiri menjadi tercerai-berai atau menjadi hancur. Jadi teman-teman makanya dalam istilahnya kalau kita bercerai-berai atau ibaratnya kita kita mengalami kita kita tidak bersatu, kita akan mudah diadu domba semacam itu. Itu Pak. Ya, halo Pak Didin, ini kok gambarnya tidak kelihatan? Apakah sedang tertutup sesuatu? Halo? Ya, ini maaf teman-teman, ini Pak. Nah, ya ini sudah. Ya. Ya, tadi kedengaran ya, Pak? Tadi kedengaran ya? Pesannya kedengaran ya? Kedengaran. Ya, pesannya kedengaran, Pak. Hanya wajahnya nggak kelihatan, Pak. Iya, enggak apa-apa. Iya. Oke. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanyakan lagi tadi ada yang tentang kejawen. Kita masih punya waktu 2 menit. Oh ya. Oke. Jadi semacam kebudayaan kejawen mungkin teman-teman kalau saat ini Pak itu berkembang ada namanya Sabto Dharma Pak. Ada aliran Sabto Dharma ya Pak ya. Ya, ada aliran kejawen-kejawen yang lainnya Pak. Jadi itu merupakan perpaduan Pak. Jadi perpaduan kebudayaan asli Jawa, kebudayaan Hindu Buddha dan kebudayaan Islam. Contoh pada contoh gerbek Maulid atau dan sebagainya Pak. Itu kan bukan merupakan kebudayaan asli tetapi itu merupakan akulturasi. Akulturasi kebudayaan Jawa asli terus dikembangkan dengan kebudayaan Hindu Buddha dengan kebudayaan Islam dibacakan dengan doa-doa Islam dengan bacaan tahlil dan sebagainya seperti itu Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Ini malah ada pertanyaan lagi nih Pak. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ini dijawab oleh Pak Didin. Sabto Dharma Pak. Sabto Dharma itu apa Pak? Ada yang tanya Pak. Oke, ya. Kemarin juga saya sempat mengikuti di taman Taman Budaya di Semarang. Itu saya itu di sana saya mengikuti itu Pak. Kayak aliran Sabto Dharma itu aliran kejawen, teman-teman, aliran kejawen. Tidak hanya di Kendal tetapi itu juga diakui di lingkup nasional. Itu merupakan aliran kejawen yang berkembang di wilayah Jawa. Itu yang tadi yang Pak Didin sampaikan itu merupakan perpaduan antara kebudayaan asli lokal yang lebih menekankan kebudayaan itu mengenal dengan ajaran Punokawan, Semar, Gareng, Petruk dan Bagong seperti itu. Oh, baik. Terima kasih Pak Didin. Sekali lagi juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti live IG dari BPK Mdikbud. Buat tadi yang ketinggalan, mungkin tadi ada yang baru join di tengah-tengah, jangan khawatir. Acara live kita hari ini nanti kita masukkan ke IG story BPMPK Kemdikbud bagian ketinggalan. Mungkin silahkan nanti bisa melihat di IG story-nya BPMPK Kemdikbud. Oke, baik. Jangan lupa di follow IG-nya BPMPK Kemdikbud dan juga IG-nya Pak Didins @DIIDIINS, betul Pak ya, Pak Didins. Oke. Ya. Baik. Sekali lagi terima kasih atas atensi teman-teman semua yang sudah komen banyak sekali. Terima kasih buat Pak Didin sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pengetahuan sejarah pada teman-teman sahabat Dikbud semua. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak Didin. Bila ada kekurangan, kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.